mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya Kak Rose hari ini hadir ke hadapan Anda karena kita hari ini akan sama-sama untuk rumpi. No secret. Wah. Oke baik, aduh agak berantakan sedikit ya. Kita bacakan dulu dong ya. Seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa yang menjadi sorotan kita hari ini? Ada yang lagi trending ya kan. Nih trendingnya di mana sih? Di Twitter ya. Di Twitter Indonesia kayaknya ya gitu ya. Sempat trending nih. Dengan 3.633 tweets. Yaitu tentang Devano anaknya Iis Dahlia yang kemarin itu sempat apa sih. Ya biasalah berteman dekat ya sama Naura anaknya Nola. Iya kan gitu kan dua-duanya ini adalah artis muda yang banyak fansnya gitu. Nah kenapa jadi berita? Karena kayaknya mereka berdua ini putus. Terlihat dari postingannya Devano nih postingannya ini. Terus tulisannya thank you hati terus tangannya begini ya. Karena ini sebenarnya gak jelas sih ya. Ini putus atau apa sih gitu. Kayaknya ini fans-fansnya mereka yang lebih tahu deh. Padahal kalau kita baca gini doang emang gak jelas sih tangannya begini apa gitu. Dada sampai ketemu lagi atau gimana gitu kan ya kan. Nah cuman ya di instastorynya Devano itu lagi nih dia lagi pergi-pergi sama banyak teman perempuan ya. Yang lain-lain tapi gak ada Nauranya. Tapi ada satu yang menjadi incaran netizen kayaknya tuh namanya siapa gitu ya. Jadi Devano ini menuai tuduhan bahwa dia putus sama Naura karena dia selingkuh gitu kan ya. Jalan-jalan yang diajak bukannya pacarnya malah pacar orang gitu. Karena katanya gitu deh kata netizen, aku kan cuma gak ngerti. Cuman kita bacain aja nih karena ini lagi trending ya. Komentar netizennya tuduhan-tuduhannya seperti apa kita baca nih. Kalau gak mau disalahin ngapain Naura lo umpetin terus. Giliran main ngajak pacar orang. Naura kurang baik apa sama lo? Di saat lo di hate orang-orang Naura yang selalu ada buat lo. Sedangkan lo sendiri malah senang-senang sama orang lain. Lebih baik pisah sekarang daripada kelamaan. Kasihan Nauranya gitu. Ini yang membela Naura gitu ya. Padahal kan kita gak tahu ya. Kalau ia emang putus gara-gara apa juga gak tahu. Yang berikutnya terus ada lagi komentar ini. Mereka memang tokoh utama. Tapi untuk naikin series Naura gak sedrama itu. Emang Devano main belakang kok sama cewek itu. Devano aja gak pernah promosiin My Nerd Girl. Justru nge-up putus yang drama. Pihak cowok udah dikasih Naura gak bersyukur. Ini ngomongnya gak gitu ya. Malah milih si seksi. Oh elah ada julukannya gitu ya. Jadi dengan banyak tudingan-tudingan ini Devano sempat menjawab ya. Salah satu jawabannya itu ada yang dia merasa ada satu akun gitu yang terus-terusan memberikan fitnah ke dia gitu ya. Sampai dia bilang gitu. 19 tahun gue difitnah, dibully, diomongin yang enggak-enggak. What a journey, I hope I'm okay, katanya, the risk of broken heart gitu ya katanya, aduh patah hati. Terus dia bilang lagi, hi guys, maaf sudah mengebuat jadi kayak gini ya, it's okay kalau siapapun mau ngomongin apapun tentang aku. Tapi jangan sakitin Now ya, well maybe you're right Devano gampang banget rapuh, lebay, it's okay dari dulu udah terbiasa mendem kok. This is my job and ini resikonya right, I just need friends katanya gitu. Jadi Devano juga tadi ada beberapa yang dikomentarin dibalas sama Devano adalah ya lu kenapa sih ngebully aku terus gitu ya, nanti kalau aku menyakiti diriku ya kamulah yang penyebabnya gitu ya. Sampai ada juga netizen yang memberikan komentar jangan bawa-bawa mental health, ini dibilang udahlah gak usah bawa-bawa mental ya Dev, hanya untuk membenarkan apa yang memang sebenarnya salah. Padahal kita nggak tahu ini apa sebetulnya yang terjadi kan. Ambil pelajaran dan terima kalau memang salah. Kamu sudah nyakitin Now. Semoga teman-teman sekarang bisa sesuai terus dengan apa yang kamu mau. Amin. Satu kata, semangat deh, kalian berdua masih muda juga. Iya masih muda juga ya. Nah biasalah kalau masih muda pacaran terus putus. Yang gak biasa itu karena terkenal. Terus ada netizen yang ya merasa gitulah. Rasa ingin membela ini, membela itu. Maksudnya sih baik ya. Cuman agak kalau dibaca tuh agak kayak bikin sakit hati. Sementara Nauranya sendiri apa komentarnya? Komentar Naura bijaksana sekali, dia bilang gitu. Guys, thank you so much for the love and everything and support. But there's no selingkuh. Bahasanya campur-campur ya. And everything that made us broke up katanya itu. Jadi itu tetap orang-orang yang coba untuk bring us down. Oke, keren banget ya bahasanya nyampur. But that is not it. Jadi di sini tidak ada selingkuh-selingkuh kok, doain yang terbaik ya gitu. Nauranya aja nggak apa-apa. Ya udah sih, namanya masih muda ya, siapa tahu emang belum cocok gitu. Ya dari ibu-ibu yang ngomongin percintaan anak muda. Oke, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Nia dan Niati. Seperti apa perasaannya
ketika melihat putrinya harus menghadapi kasus hukum dan kemarin bahkan menghadapi tuntutan jaksa 3,5 tahun, begitu ya. Kita lihat dulu profil Nia Daniati berikut ini. Nia Daniati, penyanyi berusia 57 tahun ini merupakan ibu dari Olivia Natania, perempuan yang dilaporkan oleh Agustin dan Karnu atas dugaan penipuan CPNS, di mana ada 6 korban meninggal dunia akibat depresi hingga ditetapkan sebagai tersangka November lalu. Olivia yang dituntut 3,5 tahun penjara ini menangis dalam sidang yang dilaksanakan 10 Maret kemarin setelah ditanya hakim cara melakukan aksinya, bukti transaksi dan lokasi seleksi, hingga ia mengaku hanya menerima 25 juta per orang. Nia yang harusnya hadir sebagai saksi meringankan Olivia ini berhalangan hadir karena sakit. Mantan istri Farhad Abbas ini diungkap Farhad menggadaikan rumahnya senilai 3,5 miliar untuk berbisnis tanah dengan temannya. Seperti apa perasaan Nia Daniati saat tahu anaknya dituntut 3,5 tahun? Benarkah Nia tidak pernah menjenguk Olivia di tahanan? Dan benarkah Nia menggadai rumahnya untuk kasus anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Mbak Nia Daniati gitu ya. Kita langsung mau tanya deh gitu. Ini kan pasti masa-masa terberat buat seorang ibu ya. Iya, betul. Lihat anaknya ditahan gitu dan kemarin juga mengikuti proses persidangan. Selama itu ngikutin nggak sih Mbak Nia? Kan itu online ya sidang. Iya, karena online saya kadang nggak tega ya. Pasti sebagai seorang ibu dimanapun pasti sama ada juga orang yang kuat mungkin untuk melihat itu. Tapi saya lebih bagus tidak melihat. Saya lebih baiknya saya komunikasi dengan pengacara aja. Bahkan pernah datang? Tidak pernah datang. Bahkan waktu awal-awal itu saya mau ketemu pun sulit gitu. Jadi ya pernah sekali jenguk tapi hanya di luar. Enggak, hanya di TV aja. Oh, jadi nggak bisa bertatapan Nggak langsung bisa. gitu? Jadi Nggak bisa. tetap lewat monitor? Iya, jadi waktu itu ya saya pikir ya sudahlah, saya sebagai seorang ibu walaupun sedih, hati ini remuk redam, tentu tetap mendoakan anak. Bagaimanapun dia anak saya. Gitu. Ini ada artikelnya ya, kemarin ada tuntutan jaksa terhadap kasusnya adalah 3,5 tahun penjara. Ini kan Mbak Nia juga nggak datang gitu ya. Yeah. Taunya dari mana ini? Sudah tahu sebelumnya atau dari pengacara yang Enggak, memberitahu? biasa kan report terus. Pengacara saya udah seperti keluarga. Jadi dari mulai persidangan sampai selesai pun pasti report. Jadi ini taunya dari pengacara? Kenapa? Ini taunya dari pengacara 3,5 tahun? Iya. Apa tanggapan Mbak Nia? Bahwa membayangkan bahwa ya sekian tahun gitu putrinya harus menjalani, kalau memang hakim juga memvonis seperti itu. Awalnya agak kaget ya, sedih pastinya. Tapi saya berpikir gini, itu kan baru tuntutan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ya tentunya saya membantu dengan doa dan juga tim lawyer anak saya sudah berusaha keras. Hari ini sidang itu pledoi ya. Semoga aja hakim melihat yang seadil-adilnya. Apa yang paling Mbak Nia khawatirkan sebetulnya dengan kasus yang dihadapi oleh OI ini? Yang paling jadi kepikiran tuh apa? Cucu? Pertama cucu. Cucu saya ini pinter ya, nyimpan segala sesuatu. Jadi kalaupun dia sedih, dia nangis sendiri. Terus kalau kita kan tahu abis matanya merah, kenapa enggak, kok nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Gitu, mungkin dia kangen sama ibunya ya, semoga itu pun bisa menjadi pertimbangan majelis hakim, karena biar bagaimanapun semoga bisa merasakan apa yang cucu saya rasakan aja. Bagaimana seperti saya juga merasakan apa yang saya rasakan juga. Iya, nah tapi di luar itu ini kan dari sisi keluarga ya. Dari sisi yang melaporkan kan juga ada yang ngerasa bahwa tuntutan 3,5 tahun itu kurang, mereka menganggapnya seperti itu gitu. Karena merasa ada yang pada saat itu ada korban yang bahkan saking stresnya sampai ada yang meninggal dunia gitu. Mbak Nia sendiri membaca nggak sih berita-berita ini? Jadi
kalau menurut saya namanya hidup dan mati itu kan di tangan Allah. Menurut saya itu terlalu dibesar-besarkan. Kita lahir, kita dalam kandungan sudah diberikan, kalau dalam Islam kan kita tahu di mana nanti tahun berapa kita akan meninggal, saya rasa sih itu. Tapi kan toh buktinya siapa juga tidak diperjelas gitu. Saya hanya mendengar ini dari lawyer saya. Dia bilang, saya tidak mau membaca ini itu karena saya masih punya anak dan cucu saya yang harus saya rawat. Saya jagain. Tapi Mbak Nia sendiri ngikutin nggak sih kasus hukumnya? Tahu nggak detailnya atau bertanya kepada Oi? Ada apa sih Oi itu? Dari awal Oi bilang, Mah sudah selesai, sebagian tuh udah dibayarkan. Awalnya saya tidak tahu ada apa gitu. Sudah kok Mah, tenang aja sudah dibayarkan ini itu. Nah saya kan tidak bisa bicara banyak di sini karena yang lebih detail yang mengetahui daripada saya salah bicara kan Adalah kuasa hukum. biarin kuasa hukumnya. Tapi ketika tahu tiba-tiba ada tuntutan hukum yang ini lumayan besar gitu ya. Gimana waktu itu respon Mbak Nia? Ya sedih lah pasti. Kaget juga. Ya kaget. Sempat ya. marah nggak sama Oi? Enggak, saya nggak marah. Jadi dalam keadaan seperti ini saya tidak boleh marah. Bahkan saya harus membesarkan hatinya, menguatkan. Oke, ini ada di sidang lanjutan pada tanggal 10 Maret gitu ya. Oi ketika ditanya gitu sempat akhirnya dia mengutarakan kesaksian ya sambil menahan tangisnya gitu. Kita lihat cuplikannya. Seandainya Mbak Nia ada di sebelahnya Oi saat itu, Mbak Nia tuh pengen ngapain sih? Ya tentunya saya pasti akan memeluk ya. Memeluk dia dan menguatkan dia lah. Seandainya saat itu ada. Sedih pasti nggak bisa Ya. ada di dekatnya. Tapi nggak tega lihat. Saya lihat ini pun saya nggak tega. Ya mudah-mudahan kalau dilihat dari ininya kan bisa dilihat kalau orang yang mengikuti persidangannya melihat saksi-saksinya itu bisa melihat bahwa tidak hanya Oi, sebetulnya di balik itu pasti Ada yang ada. lain juga. Ya. Mbak Nia merasa bahwa karena Oi adalah anaknya Mbak Nia. Iya, jadi karena ada saya di belakangnya, anak saya, jadi media pun ikut beramai-ramai mengangkat kasus ini gitu loh. Tanpa tedeng aling-aling, nama saya dulu disebut padahal mereka tidak mengerti bagaimana hancurnya perasaan saya. Seandainya itu terjadi sama pasangannya dia atau keluarganya dia, bagaimana rasanya? Gitu. Pada saat sebelum ditahan kan Oi katanya sempat mencium kaki Mbak Nia, Iya, betul. sempat meminta maaf gitu. Iya. Nih, artikel. Iya, betul. Boleh cerita lagi Mbak Nia, seperti apa suasananya waktu itu Mbak Nia alami? Waktu itu ada pemeriksaan terakhir sebelum Oi ditahan nih. Jadi Oi udah minta maaf sama saya. Mah, Oi pergi dulu, tolong maafin Oi semua. Doain Oi ya Mah biar kuat menjalani semua ini. Oh ya udah. Terus dia, ya kamu harus yang kuat, harus dihadapi semuanya. Tentunya tidak luput dengan kita minta sama Yang Maha Kuasa. Kamu kuat, semua yang diberikan kejelasan, jalan yang terang, segala sesuatunya. Dan doa mama kamu sehat dan selamat, itu aja. Mbak Nia menghadapi itu kan anak sedang dalam keadaan rapuh, takut gitu ya pastinya kan, sedih gitu. Mbak Nia menangiskah atau menahan itu supaya anak tidak melihat, supaya tidak melihat Tentunya pada saat itu? Saat itu saya menahan tangis. Saya menahan nangis. Menahan. Walaupun bagaimana jangan sampai anak saya makin rapuh. Iya. Jadi saya menahan, nggak apa-apa. Tiap manusia jalan hidupnya dilahirkan itu macam-macam. Hari ini baik, kita tidak tahu besok lusa jalan kehidupannya seperti apa. Tidak ada yang diinginkan hal seperti ini, saya bilang.
ketika anak lagi kena kasus seperti ini gitu, Mbak Nia sempat nggak terbesit kayak menyalahkan diri sendiri gitu? Aduh gitu. Tentunya sebagai seorang ibu, kita tidak pernah tahu kesalahan kita, tidak disadari atau disadari. Ini segala sesuatunya gini, mungkin orang pikir biasa kan kalau anak ada berbuat sesuatu kesalahan itu yang selalu disalahkan ibu. Ibu yang disalahkan. Ibu disalahkan. Padahal kita sebagai perempuan menurut kita sudah semaksimal mungkin kita memberikan nasihat, memperlihatkan perilaku kita, bagaimana pekerjaan kita dan menasehati dia, memberikan dia pelajaran agama. Tapi di luar setelah itu, pergaulan di luar kita tidak tahu. Kalaupun bisa misalnya ya berandai-andai mengulang gitu supaya ini nggak terjadi gitu. Mbak Nia tuh masih pengen ngelakuin apa sih yang seandainya tahu gini aku akan lebih mewanti-wanti soal ini gitu ke Oi? Saya dari anak-anak masih kecil saya selalu ngomong kita sebagai manusia hidup harus jujur, tidak boleh bohong, jangan menyakiti orang. Itu selalu saya tanamkan karena saya diajarkan ibu saya begitu. Kalau tahu misalnya ada anak bohong kecil-kecilan dulu ada hukumannya? Saya cuma gini, mau bohong gimana Allah melihat gitu loh. Jadi Mbak Nia nggak pernah marah? Pernah marah? Marah, pernah lah, marah pasti pernah. Kita ini kan ibu-ibu, pasti agak-agak cerewet kan. Tapi eranya beda. Era anak sekarang sama era zaman saya kan sangat jauh berbeda gitu. Kalau kita waktu kecil dipelototin aja sudah takut. Sekarang beda ya? Oh, sekarang sangat-sangat beda. Nah Oi ini kan pernah kalau kita baca berita kan sebelum-sebelumnya kan juga ada kasus yang menyangkutkan nama Oi gitu. Nah itu kan sudah ada beberapa kali. Mbak Nia sempat apa yang dilakukan Mbak Nia ke Oi? Walaupun ya Oi sudah gede gitu ya, sudah bisa mengambil keputusan dalam dirinya sendiri. Saya tidak berhenti-berhentinya saya menasehati. Tapi Mbak Nia selalu membantunya? Ya pastinya semaksimal saya bisa saya bantu. Dan selalu saya nasihati. Nggak pernah marah bahwa ini ada lagi kasus? Marah pasti ada, marah. Oinya gimana ketika Mbak Nia marah? Ya. Bahwa ada lagi gitu kasusnya? Jadi gini, Oi ini sebetulnya setelah saya sadari sekian lama kenapa kok ada seperti ini. Harusnya akhirnya saya bicara dengan pakarnya psikiater. Harusnya dirawat. Harus ada perawatan khusus. Tapi saat itu karena ada satu dan lain hal tidak bisa untuk harus stay karena itu tuh harus rutin. Dan dia harus diam di situ gitu. Saat itu nggak bisa, keburu ada kasus yang ini. Gitu. Ya, karena saya kan melihat kenapa nih, akhirnya saya konsultasi dengan psikiater. Jadi harusnya ada sesuatu di balik itu yang perlu dibetulin. Ibaratnya dibetulin ya. Jadi harusnya dia stay di situ. Ini kalau melihat foto ini coba kita tunjukkan. Ini kan Oi dan suaminya. Ada anak-anak mereka. Oi sendiri menghadapi kasus hukum gitu. Apa pesan Mbak Nia ini kepada suaminya gitu ya? Tentang bagaimana mereka ke depannya jalani pernikahan mereka dan anak. Dan kalau Mbak Nia menghadapi masalah itu biasanya curhatnya ke siapa? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di rumah.